Kami mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang mana sudah cepat tanggap, membuat kasus ini sudah menjadi terang benderang dengan adanya satu tersangka atas nama Peggy. Ya, ini sudah menjadi suatu bukti bahwa Polda Jabar sungguh-sungguh bekerja secara profesional dan melakukan penyidikan secara transparan. Ya, izin Ketum, mengenai penetapan tersangka itu juga kami yakin dari SPI berdasarkan konferensi pers yang sama-sama sudah kita lihat ya, sudah sama-sama kita saksikan ya, itu sudah sesuai dengan mekanisme tindak penyidikan gitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sudah diperiksa dan barang bukti yang sudah kembali diungkapkan pada saat persidangan sebelumnya gitu kan ya, sehingga mengkerucutlah tersangka itu menjadi satu orang itu, si Peggy itu gitu. Ya, baik. Jadi gini, kalau kita bicara tentang 2 orang DPO yang sudah dihapus oleh penyidik, ya kami dari SPI juga yakin gitu loh, pemeriksaan itu sudah berdasarkan hasil yang transparan, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang sudah disampaikan sebelumnya gitu kan. Kami yakin itu pasti 8 orang tersangka yang sudah menjadi terpidana itu kan pasti akan dijadikan sebagai saksi kembali, makanya mengkerucutlah atas nama Peggy itu. Nah, apabila yang 2 orang ini dinyatakan oleh penyidik tidak sebagai DPO gitu kan ya, ya kami juga yakin itu sudah berdasarkan hasil pemeriksaan yang cukup komprehensif menurut kami gitu loh. Nah, kalau memang masyarakat merasa keberatan bahwa ini 2 DPO ini harusnya ada ini, katanya gitu kan ya. Nah, silakan bantu polisi. Silakan bantu polisi, sampaikan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kami yakin informasi-informasi tersebut, data-data yang apabila memang betul ada 2 DPO itu, serahkan saja ke penyidik Polda Jabar. Pasti akan ditindaklanjuti. Itu keyakinan kami dari SPI. Oke. Ya, kembali lagi yang tadi sudah kami sampaikan gitu ya Ketum ya. Bahwa pemeriksaan itu pasti sudah melalui proses yang cukup panjang, tahapan-tahapan yang sudah cukup panjang, dan kami yakin itu transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga muncullah satu orang itu yang menjadi tersangka baru namanya Peggy. Ya, dari informasinya kan katanya ini keponakannya, ternyata itu adalah bapaknya kandung. Terus dia katanya ngekos dan lain sebagainya. Kan itu juga jadi petunjuk buat penyidik sampai dia ditetapkan menjadi tersangka. Begitu. Soal kasus itu, Bang. Wah, 8 tahun itu lama loh. 8 tahun itu lama. Yang saya tahu ya, maksudnya coba konfirmasi deh ke teman-teman yang pernah ditindik tuh. Terus dia nggak pasang lagi tindikannya. Selama 8 itu lama, dari tahun 2016 sampai 2024. Yang saya tahu pasti itu tumbuh tuh daging. Tumbuh daging. Iya. Pasti tertutup ya. Iya. Terus juga gini ya, kalau kita bicara tindik yang difoto, itu kan dia ngomong katanya itu ada tindik, tapi sekarang apa enggak? Pertanyaan saya, bener nggak itu dia ditindik? Kan gitu. Ada orang kan yang tindiknya cuma tempel doang, yang magnet. Ada tuh kan? Nah, cuman kan itu kan harus kita buktikan lagi kan? Di persidangan seperti apa? Nah, tinggal nanti itu bisa kita cross check dan bisa kita lihat pada saat nanti di persidangan mengenai tindik. Kalau tadi yang Ketum sampaikan betul, secara ilmiah 8 tahun nggak ditindik itu bisa aja hilang gitu. Iya, tapi kalau tadi yang Abang sampaikan tentang tindiknya itu ada, terus kemudian sekarang nggak ada, bekas tindiknya nggak ada, jadi pertanyaan buat kita, tindiknya bener nggak? Kan banyak orang yang cuma sekedar nempel doang, ada yang pakai magnet gitu toh. Nah gitu Bang, kira-kira ilmiahnya gitu Bang ya. Oke, siap. Ya, jadi gini, kalau ditanya kemana 2 orang DPO itu, kembali lagi tadi yang sudah kami sampaikan, ya penyidik itu sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka itu, dan dia mengatakan bahwa 2 orang ini ternyata bukan sebagai DPO, tentu sudah berdasarkan mekanisme penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kemana, kembali lagi tadi saya sampaikan, apabila memang masyarakat mengetahui, terus kemudian mencurigai, ya kan ya, oh ini nih 2 orang DPO-nya, saya yakin, sampaikan kepada penyidik di Polda Jabar, kita bantu polisi untuk bisa mengungkapkan perkara ini secara terang benderang, pasti akan
silahkan ditindaklanjutin. Dan apabila memang terbukti DPO itu adalah orang yang benar ikut terlibat membunuh Vina dan pacarnya Eki, ya kan ya pasti akan polisi tetapkan sebagai tersangka. Tapi sejauh ini berdasarkan data, saksi, alat bukti, ya tersangkanya hanya ada 9 berarti, gitu loh, tidak ada 11, gitu. Ya, itu keyakinan kita. Ya, apalagi ini kan kasus sudah menjadi atensi publik. Betul, Saya yakin Polda Jabar tidak akan seberangan, pasti akan hati-hati dalam menentukan seorang tersangka. Yes. Pasti feedbacknya juga akan besar. Karena ini sudah menjadi atensi publik dan atensi media. Oke, Bang, mungkin terakhir pesan dari Abang nih sebagai ketua Anik Sahabat Koalisi Indonesia gitu untuk dalam kasus ini seperti apa, Bang, mungkin Bang pesannya? Saya tetap yakin dan percaya terhadap Polri yang sudah bekerja keras dalam mengungkap kasus ini sehingga akan menjadi terang benderang, dan kami berharap terhadap masyarakat jangan juga terlalu cepat untuk berpersepsi bahwa seolah-olah di sini seakan-akan polisi yang bersalah, ya bersalah tangkap lah atau apalah dalam salah dalam penyidikan lah. Kami dari Sahabat Polisi Indonesia berharap masyarakat tidak langsung menjudge polisi salah. Dari Abang mungkin ada tambahan? Ya, izin saya tambahkan tuh. Ya. Silakan masyarakat apabila memang menemukan ada DPO 2 orang itu yang katanya masih berkeliaran, silakan kita bantu polisi agar perkara ini bisa menjadi terang benderang tadi yang seperti Ketum sampaikan. Lalu kemudian jika memang ada indikasi katanya ada dilindungi backing oknum polisi dan lain sebagainya, silakan sampaikan. Tapi harus dengan bukti. Kalau cuma hanya sekedar kita bicara tanpa ada kita memberikan bukti, ya bagaimana mau ditindaklanjuti oleh penyidik? Kan penyidik jadi bingung ini. Suara mana yang didengar? Suara masyarakat kah atau bukti-bukti yang sudah ada? Kan begitu kan, Bang ya? Nah, itu mungkin Tom. Izin. Oke. Siap.